Assalamualaikum guys. Hai, ketemu lagi nih sama aku, Frasa Puspita Dewi, mahasiswi IAIN Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Biologi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bioenergetika dan segala hal yang ada hubungannya dengan bioenergetika. Ayo kita intip kelanjutannya. Bioenergetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang dinamika atau perubahan energi pada reaksi biokimiawi suatu makhluk hidup. Bioenergetika juga dapat didefinisikan sebagai studi tentang proses bagaimana sel menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energi. Nah, dalam mempelajari materi bioenergetika, kita akan mengetahui ada hubungan apa sih antara metabolisme dengan bioenergetika itu? Metabolisme adalah seluruh proses biokimiawi yang terjadi pada sel makhluk hidup dan membutuhkan keberadaan enzim untuk mempercepat prosesnya. Sedangkan ATP adalah suatu nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen adenin, gula pentosa ribosa, dan 3 rantai fosfat. Lalu, apakah kamu tahu contoh dari ATP atau ATP dan kelainan metabolisme? Nah, mari sini aku beritahu kamu contohnya. Nah, di dalam tubuh manusia terdapat virus kanker. Nah, virus kanker ini merupakan suatu penyakit yang kompleks. Dan cara penyembuhannya bukan melalui pemberian obat ataupun vaksinasi. Karena obat-obatan tidak dapat menghentikan perkembangan virus tersebut. Lalu, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka melakukan sistem metabolisme seperti halnya manusia. Metabolisme terbagi menjadi katabolisme, yang mana dalam terjadi sistem metabolisme ini dapat terjadi katabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Sedangkan anabolisme ini terbagi menjadi anabolisme DNA dan fosfolipid. Bagaimana itu bisa terhubung dengan ATP dan metabolisme? Itu karena adanya Warburg effect. Warburg effect atau efek Warburg merupakan suatu kondisi di mana adanya peningkatan secara spesifik pada proses glikolisis dan diisi dengan terbentuknya asam laktat yang tinggi, sekalipun dengan adanya kehadiran oksigen dan memanfaatkan penuh mitokondria. Dalam mempelajari ilmu bioenergetika, kita akan mengetahui istilah-istilah yang baru, yaitu seperti BMR atau Basal Metabolic Rate. Basal Metabolic Rate adalah tingkat metabolisme dasar tubuh manusia saat istirahat total, di mana tubuh dapat menghabiskan energi untuk menjaga fungsi-fungsi dasar seperti pernapasan, sirkulasi darah, pemeliharaan suhu tubuh, dan fungsi organ internal lainnya. BMR diukur dalam kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsi ini selama 1 hari tanpa aktivitas fisik tambahan. BMR berbeda-beda untuk setiap individunya dan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti usia, jenis kelamin, berat badan, dan juga tingkat aktivitas fisik. Perhitungan BMR ini sering digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh seseorang dalam suatu program diet atau perencanaan nutrisi. Nah, setelah mempelajari tentang BMR atau Basal Metabolic Rate, kita akan mempelajari mengenai ada hubungan apa sih antara hibernasi dengan bioenergetika ini. Nah, dari kalian sendiri pun pasti pernah atau bahkan sering mendengar yang namanya beruang ataupun tupai tidurnya lama banget. Itu adalah hibernasi loh. Jadi, hibernasi itu adalah suatu kondisi di mana beberapa hewan, terutama mamalia seperti beruang dan tupai, memasuki periode istirahat yang panjang dengan suhu tubuh yang rendah dan aktivitas metabolisme yang sangat lambat. Nah, maka hubungan antara hibernasi dengan bioenergetika yaitu karena adanya konservasi energi, di mana hibernasi adalah mekanisme yang digunakan oleh hewan untuk menghemat energi. Selama hibernasi, metabolisme tubuh hewan turun drastis, yang mengurangi kebutuhan energi. Ini memungkinkan hewan untuk bertahan hidup dengan menggunakan cadangan energi tubuh mereka selama musim dingin.
ketika sumber makanan terbatas. Kemudian yang kedua itu ada bioenergetika metabolisme, yang mana berarti hibernasi juga berhubungan erat dengan bioenergetika metabolisme, yaitu bagaimana tubuh menghasilkan, menyimpan, dan menggunakan energi. Kemudian yang ketiga itu ada regulasi suhu tubuh. Hibernasi juga berkaitan dengan regulasi suhu tubuh, karena saat hewan berhibernasi, suhu tubuh mereka menurun menjadi mendekati dengan suhu lingkungannya. Ini membantu mengurangi kehilangan energi karena perbedaan suhu antara tubuh hewan dan lingkungan. Nah, setelah mengetahui istilah basal metabolic rate atau BMR dan juga hibernasi, kita juga akan mengetahui istilah torpor. Sebenarnya, torpor dengan hibernasi adalah dua proses biologis yang serupa dalam hal bahwa keduanya melibatkan penurunan aktivitas metabolisme dan suhu tubuh pada hewan untuk menghemat energi selama periode yang sulit. Nah, mari kita lihat perbedaan antara torpor dengan hibernasi. Torpor adalah periode penurunan aktivitas metabolisme dan suhu tubuh yang singkat dan sementara. Hal ini biasanya terjadi di setiap hari pada beberapa hewan. Hewan-hewan ini hanya akan tidur untuk menghemat energi, tetapi mereka dapat bangun dengan cepat jika terganggu atau jika kondisi menjadi lebih baik. Sedangkan, hibernasi adalah periode panjang penurunan aktivitas metabolisme dan suhu tubuh yang dapat berlangsung selama berbulan-bulan. Ini adalah adaptasi untuk mengatasi musim dingin yang sangat keras. Hewan-hewan yang hibernasi seperti beruang ataupun landak dapat memasuki keadaan dorman dan tidak terbangun dengan mudah. Selama hibernasi, mereka menggunakan cadangan lemak tubuh mereka sebagai sumber energi. Jadi, meskipun keduanya melibatkan penurunan aktivitas dan suhu tubuh untuk menghemat energi, hibernasi adalah proses yang jauh lebih panjang dan mendalam dibandingkan dengan torpor yang bersifat lebih singkat dan sementara. Nah, jadi gitu teman-teman, gimana menurut kalian? Udah mulai tergambar atau terimajinasi di pikiran kalian mengenai bioenergetika dan mungkin beberapa istilah yang ada di dalamnya? Cukup sampai sini materi hari ini, dan see you next week. Bye. Assalamualaikum.